Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai turunan trigonometri dan aplikasinya. Aplikasi yang paling sering adalah mengenai nilai stasioner, ya. Aplikasi fungsi trigonometri. Aplikasi turunan fungsi trigonometri atau turunan dari trigonometri yang paling sering itu adalah mengenai stasioner, kemudian mengenai kemiringan, ya, atau gradien, dan garis singgung, ya. Stasioner itu diperoleh yang pertama kali adalah stasioner, yang saya bilang stasioner diperoleh jika f aksen x-nya dia sama dengan 0, ya. F aksen sama dengan 0. Ketika dia nilai f aksen x-nya lebih dari 0, dia ada dua kemungkinan, ya. Di sini ketika dia f aksen x-nya lebih dari 0, maka dia kurvanya naik. Kurva naik. Kalau dia f aksen x-nya kurang dari 0, maka kurvanya turun, ya. Nah, ketika nanti ada soal ditentukan fungsi di mana fungsi tersebut naik, berarti dia harus f aksen x-nya dia harus lebih besar sama dengan 0. Ketika ditanyakan bagaimana jika kurva tersebut turun, maka dia f aksen x harus kurang dari 0. Kalau stasioner, berarti dia f aksen x sama dengan 0. Artinya stasioner itu dia tidak naik dan tidak turun, itu, ya. Artinya tidak naik dan tidak turun. Maka ketika dia stasioner, maka bisa dikatakan bahwa dia memiliki nilai gradiennya 0. Saya tulis di sini gradien sama dengan 0. Gradien itu kalau kemiringan, ya, sama saja dengan kemiringan. Ingat, ya. Jadi ketika dia kemiringan atau gradiennya sama dengan 0, berarti dia stasioner. F aksen x sama dengan 0. Ketika dia lebih besar naik, ketika lebih kecil turunannya adalah sama dengan kurvanya turun. Itu, ya. Mari kita lihat contoh dari soal-soalnya seperti apa. Jika kita lihat nilai kemiringan y sama dengan 2x min sin x adalah 0, maka nilai dari tan x sama dengan berapa? Maka kita jawab, ya. Jawab. Pertama kali adalah kita turunkan bahwa y aksen sama dengan 0, itu kan. Maka gradiennya 0. Kemiringannya kan 0, berarti dia gradiennya 0, tidak mempunyai kemiringan. Berarti y aksen kita turunkan, y aksen sama dengan 2x jadi 2 dikurang dengan sin x, gitu kan. Sin x jadi sin x berarti dia jadinya, oh ini 2, ini ada 2-nya, ya. 2 sin x. Maka dia 2 sin x berarti berubah menjadi 2 cos x, ya. 2 cos x. Jika nilai kemiringan y sama dengan 2x min 2 sin x adalah 0, maka nilai tan x sama dengan dan seterusnya. Maka y aksen diturunkan adalah 2x jadi 2 min 2 sin x jadinya min 2 cos x. Ini harus sama dengan 0. Berarti 2 cos x sama dengan 2, cos x sama dengan 1, kan, gitu, ya. Nah, cos x-nya berapa derajat? Artinya cos berapa yang nilainya 1? Itu kan, berarti cos pertama x-nya adalah 0 derajat. Kemudian bisa pula setelah cos 360 derajat. Jadi ada dua nilai x, gitu kan. Bisa 0 dan bisa 360. Jadi x-nya, x1-nya yang 0 derajat, x2-nya 360 derajat. Nah, maka tan x-nya berapa, gitu kan? Ketika x1-nya sama 0 derajat, berarti tan x1 berarti kan tan 0 berarti kan sama dengan 0. Ketika x2 sama dengan 360 derajat, berarti tan
X2 tangan 360 derajat sama dengan min 0 ya. Min 0 sama dengan min tan 360 atau sama dengan 0. Itu ya, sama aja. Min 0 itu sama dengan 0. Jadi berapakah nilai tan X? Jadi tan X sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh salah satu dari nilai kemiringan. Diketahui nilai kemiringan turunnya seperti itu. Oke ya. Soal selanjutnya, jika fungsi fx sama dengan 2 sin 2x min 60 derajat dengan interval 0 derajat x 180 derajat, artinya x-nya di antara 0 sampai 180 derajat. Maka nilai stasioner x adalah, nilai stasioner itu berarti turunan pertamanya sama dengan 0, gitu kan? Berarti stasioner maka dia f aksen dari x dia sama dengan 0, itu ya. Ini. Maka kita turunkan dulu. Maka kita dapat f aksen x sama dengan 2 sin, ya kan, 2 sin jadi cos, ya kan, cos diturunkan jadi 2x min 60 derajat dikali turunannya daripada 2x min 60 jadinya 2, ya kan, sehingga kita dapatkan f aksen x sama dengan 2 kali 2 4 cos 2x min 60 derajat itu. Nah, ini adalah nilai dari turunan pertamanya. Selanjutnya nilai dari turunan pertamanya ini kita buat sama dengan 0 karena stasioner kan. F aksen x sama dengan 0. Berarti 4 cos 2x min 60 derajat sama dengan 0. Kita buat sebelah kanannya. 4 cos 2x min 60 derajat sama dengan 0. Berarti kita tahu di sini berarti cos 2x min 60 derajat kan sama dengan 0. Karena kan saya ini 0 dibagi 4 tetap 0. Berarti cos dari 2x min 60 derajat sama dengan 0. Nah, gitu kan. Nah, di sini kalian harus mengetahui cos yang nilainya 0 itu berapa aja, gitu kan. Ibaratnya ini yang 2x min 60 itu adalah sudutnya. Karena cos nilainya yang 0 itu kan 0 dan 360 derajat ya. Oke, cos yang nilainya 0, cos berapa ya nilainya 0? Berarti cos 90 kan. Berarti alfanya cos 2x min 60 derajat sama dengan bisa 90 gitu kan. 90 dan 270 derajat. 90 derajat atau ya kan, cos dari ini cos 2x min 60 derajat sama dengan 270 derajat. Jadi ada dua sudutnya. Yang pertama ini dulu. Nah, ini berarti 2x min 60 derajat kan sama dengan 90 derajat. Atau yang ini ya kan. 2x min 60 derajat sama dengan 270 derajat. Kita lihat, kita buatkan 2x sama dengan 90 tambah 60 150 derajat, berarti x-nya 75 derajat. Atau yang ini 2x sama dengan 270 ditambah 60 kan berarti 330 derajat itu kan. Atau berarti x sama dengan 330 dibagi 2 berarti 165 ya. 5 derajat. Ya, gitu kan. Jadi nilai x-nya, x1-nya 75 derajat dan x2-nya 165 derajat. Gitu ya. Ya, ini hasilnya. Jadi pertanyaan ini fungsi fx 2 sin 2x min 60 derajat dengan interval 0 sampai 180 derajat, stasioner nilai x ada di nilai 75 derajat dan 165
derajat. Seperti itu. Ya, itu nilai stasioner.